Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menuturkan, hikmah penciptaan bulan dan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 61. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan Ia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Karena Allah menjadikan malam agar udara menjadi dingin dan untuk ketenangan serta ketentraman, maka Ia tidak menjadikan malam jadi gelap gulita tanpa cahaya sama sekali, yang mengakibatkan tidak ada satu pekerjaan pun yang dapat dilakukan. Mungkin manusia perlu mengerjakan sebagian pekerjaan mereka di malam hari, baik karena terpaksa atau karena waktu yang sempit di siang hari. Hal itu mungkin terjadi karena udara yang sangat panas di siang hari atau karena sebab-sebab lain. Jadi cahaya bulan di malam hari termasuk yang kita butuhkan untuk membantu hal itu. Maka Allah menjadikan cahaya bulan muncul pada sebagian malam. Namun Ia mengurangi cahaya bulan dibandingkan cahaya dan panas matahari, agar kesungguhan manusia bekerja pada malam hari tidak seperti kesungguhannya bekerja pada siang hari. Karena hal itu dapat menghilangkan kenikmatan, ketenangan dan ketentraman sehingga dapat merugikan mereka. Ia menciptakan bintang-bintang sebagai hiasan langit serta kesenangan bagi penduduk bumi. Perhatikanlah alangkah rapinya pengaturan ini. Ia menjadikan gelap memiliki giliran dan dalam masa tertentu karena adanya kebutuhan kepadanya. Di antara masa gelap dengan masa gelap berikutnya, Ia menjadikan cahaya agar sesuatu yang membutuhkannya dapat menjadi sempurna. Pada bulan terdapat pengetahuan tentang bulan-bulan dan tahun-tahun. Itu merupakan manfaat dari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bintang-bintang terdapat kepentingan yang lain lagi. Padanya terdapat petunjuk-petunjuk dan tanda-tanda berbagai waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti bertani dan berkebun. Juga dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam perjalanan di darat dan laut, dan untuk mengetahui hal-hal yang biasa terjadi seperti badai, udara panas, dan udara dingin. Dengan bintang-bintang, orang-orang yang mengadakan perjalanan dapat memperoleh petunjuk di kegelapan malam, dapat menempuh padang tandus yang tak berpenghuni dan lautan yang luas sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikan petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 97. Bintang-bintang di langit juga silih berganti, berada di depan dan di belakang, terbit dan tenggelam dengan keelokan dan keindahannya. Begitupun bulan, keadaannya berubah-ubah, yaitu membesar dan mengecil, bertambah dan berkurang, serta bersinar dan terhalang sinarnya. Semuanya itu merupakan petunjuk atas kekuasaan penciptanya yang mengubah-ubah untuk kebaikan alam. Kemudian pikirkanlah rotasi bintang-bintang di planet ini pada setiap siang dan malam. Dengan perputaran yang cepat, perjalanannya dapat diketahui dan disaksikan karena kita menyaksikannya terbit dan terbenam. Jika tidak karena perjalanannya yang begitu cepat, maka ia tak akan menempuh perjalanan yang jauh dalam waktu 24 jam. Kalaulah tidak karena pengaturan Allah dengan meninggikannya sehingga kita tidak mengetahui perjalanannya yang sangat cepat pada orbitnya, niscaya mata kita akan menjadi silau karena gerakan yang cepat sebagaimana yang kadang-kadang terjadi jika kilat menyambar di udara. Pikirkanlah perlindungan Tuhan yang Maha Mencipta
dalam menentukan perjalanan bintang-bintang itu di tempat yang sangat jauh agar perjalanannya tidak menimbulkan kejadian yang tidak dapat ditanggung. Jadi, dalam setiap keadaan ia ditentukan menurut kebutuhannya. Perhatikanlah benda-benda langit yang muncul pada sebagian waktu dalam setahun dan terhalang pada bagian waktu yang lain, seperti bintang Kartika, bintang Gemini, dan lain-lain. Jika semuanya itu muncul pada waktu yang sama, maka bintang-bintang itu tidak dapat menjadi petunjuk bagi manusia untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Terbitnya sebagian bintang itu pada suatu waktu tertentu dan tidak pada waktu lainnya dapat bermanfaat bagi manusia. Karena itu, Banat Naksi, nama bintang, dijadikan selalu terlihat dan tidak hilang karena ada manfaat tertentu. Ia seperti tanda-tanda yang digunakan sebagai petunjuk oleh manusia pada jalan-jalan, jalur-jalur yang tidak diketahui di darat maupun di laut. Ia tidak hilang dan tidak pula tertutup. Kemudian perhatikanlah, seandainya bintang-bintang itu tetap tidak bergerak, maka hilanglah petunjuk-petunjuk yang dapat diketahui dengan berpindah-pindahnya bintang-bintang itu. Sebagaimana berpindahnya matahari dan bulan di tempat-tempatnya dapat menunjukkan beberapa hal yang terjadi di alam. Seandainya semuanya berpindah-pindah, maka dari perjalanan bintang-bintang itu tidak akan dapat diketahui berbagai tempat dan tidak ada tanda yang dapat dijadikan patokan. Karena jauhnya perjalanan sesuatu yang pindah itu dapat diketahui dengan berpindahannya dari bintang yang dekat, sebagaimana perjalanan seseorang di muka bumi yang perjalanannya dapat diketahui dari tempat-tempat ia bertolak. Matahari, bulan, dan bintang-bintang mengelilingi alam ini dengan perputaran yang tetap pada 4 musim dalam setiap tahun untuk kepentingan semua yang ada di dalamnya, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya dengan ketentuan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Di antara hikmah yang agung adalah diciptakannya tata surya ini yang dengannya alam ini menjadi kokoh dengan aturan yang sangat rapi, di mana dalam masa yang panjang tidak terjadi perubahan. Jika terjadi perubahan dalam perkara yang besar ini, maka manusia tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memperbaikinya. Jika terjadi perubahan padanya, maka perubahan ini akan menyebabkan suatu kejadian besar di bumi, karena tegaknya bumi terkait dengan langit. Jadi semua itu berlangsung atas kekuasaan yang Maha Pencipta lagi Maha Suci. Semuanya tidak ada yang kacau, tidak ada yang rusak, tidak ada yang terlambat dari waktunya untuk kepentingan alam ini. Maha Suci Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab.